Audio Jungle. Sosial dan budaya berada pada urutan terendah dalam tatanan hidup berdampingan. Dalam tatanan hidup berdampingan, sosial dan budaya didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam sosial budaya saat ini dapat menimbulkan permasalahan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pemahaman dan kesadaran aspek sosial budaya yang didasarkan pada Pancasila diharapkan dapat mendorong kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupan bersama yang penuh dengan perasaan kemanusiaan. Dalam kehidupan sosial budaya, Pancasila semakin berperan dalam mencapai kesejahteraan bersama, sehingga berbagai ciri sosial budaya yang terkandung dalam Pancasila hendaknya diterapkan kepada warga negara untuk menciptakan kesadaran dan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya merupakan landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Pancasila sebagai dasar negara memuat 5 prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, demokrasi terpimpin politik dalam representasi atau refleksi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, asas ketuhanan yang Maha Esa. Asas ketuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Paradigma ini mendorong masyarakat untuk hidup rukun satu sama lain, menghargai perbedaan agama, dan juga membangun toleransi antar umat beragama. Yang kedua yaitu asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi manusia. Paradigma ini mendorong kita untuk memperlakukan manusia secara adil dan beradab. Prinsip ini mengajarkan kita untuk hidup dalam keadilan sosial, di mana setiap orang berhak berkembang dan mencapai kehidupan yang layak. Dalam konteks sosial budaya, prinsip ini mendorong kita untuk membangun masyarakat inklusif, di mana setiap orang berhak atas pendidikan, kesehatan, dan juga peluang ekonomi. Ketiga, asas persatuan Indonesia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Paradigma ini mengajarkan untuk menghargai perbedaan kebangsaan, agama, ras, dan adat istiadat serta menciptakan kerjasama yang harmonis antar warga negara. Dalam konteks pembangunan sosial budaya, prinsip ini mendorong kita untuk menciptakan kesadaran bersama akan kepentingan bersama, menghormati keragaman budaya, dan mempererat ikatan sosial antar warga. Keempat, demokrasi deliberatif atau permusyawaratan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Paradigma ini mendorong kita untuk membangun sistem demokrasi inklusif di mana setiap warga mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial. Dalam konteks pembangunan sosial budaya, prinsip ini mendorong kita untuk membangun masyarakat yang berdaya di mana setiap individu mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan potensinya. Kelima, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pentingnya pemerataan dan pembangunan sosial budaya. Prinsip keadilan sosial mengarahkan kita untuk menciptakan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan, lapangan kerja, dan kesempatan ekonomi. Artinya, setiap orang, apapun latar belakang sosial atau ekonominya, mempunyai hak yang sama untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari sumber daya layanan yang tersedia. Prinsip keadilan sosial juga mendorong kita untuk mengurangi perbedaan sosial dan ekonomi.
antar kelompok sosial. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa asas keadilan sosial paradigma Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya menekankan pada pentingnya pemerataan yang adil dalam masyarakat. Prinsip ini mendorong kita untuk memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks pembangunan sosial budaya, prinsip ini juga menghormati dan mengedepankan keberagaman budaya masyarakat. Beberapa contoh penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial dan budaya antara lain, yang pertama yaitu Program Indonesia Pintar, yang memberikan bantuan biaya pendidikan bagi putra-putri Indonesia dari kalangan tidak mampu. Hal ini sejalan dengan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan sosial. Yang kedua, revitalisasi pendidikan Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi bangsa. Ketiga, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk mendorong partisipasi rakyat dalam pembangunan desa. Melalui berbagai upaya tersebut, Pancasila dapat diinternalisasikan dan diimplementasikan secara nyata sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan sosial dan budaya bangsa. Pancasila menjadi pedoman moral dan etika dalam pembangunan nasional yang humanis, emansipatoris, dan berkeadilan sosial.